Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Puluhan nelayan hingga petani rumput laut di Kabupaten Bulukumba histeris melihat kediamannya dibongkar tanpa ada jaminan tempat relokasi. 120 gram emas hingga uang puluhan juta rupiah raib dicuri penghuni indekos di Kota Makassar. Mengenal wayang potehi, budaya asal negeri Cina yang nyaris punah. Kita ke informasi utama, tangis histeris mengiringi pembongkaran puluhan rumah warga di Kelurahan Bentenge, Kabupaten Bulukumba. Warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut kini tak tahu harus tinggal di mana karena pemerintah tak menyediakan tempat relokasi. Warga nelayan dan petani rumput laut di Kelurahan Bentenge, Kabupaten Bulukumba ini tak bisa berbuat banyak saat rumah mereka dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja. Usaha mereka menghalangi pembongkaran pun tak membuahkan hasil. Mereka hanya bisa pasrah melihat rumah sudah rata dengan tanah, sementara barang berharga mereka belum diselamatkan. 33 rumah warga dibongkar. Warga kini kebingungan harus tinggal di mana karena pemerintah juga tidak menyediakan tempat relokasi. Nah, inilah sebentar, kalau memang sudah dilaksanakan begini, kita akan pikirkan bagaimana nantinya, karena kita bisa menjanjikan juga. Oh, berarti masyarakat belum mendapat solusi? Nah, artinya solusi yang pastinya itu belum ada. Iya. Ini yang rumah dibongkar ada berapa banyak? Ini masih sebagian ada rumahnya. Berapa semua jumlah rumah yang dibongkar, Pak? Jumlah yang dibongkar di sini ada 33. Penggusuran ini dilakukan dalam rangka pembangunan mega proyek pusat kuliner dan ikon Bulukumba yang rencananya dimulai bulan ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang petani di Kelurahan Purangi, Kota Palopo tewas karena tersengat listrik di kebun milik keluarganya. Pria 50 tahun itu tersengat kabel yang sengaja dipasang untuk menjebak hama babi di kebun jagung. Seorang petani di Kelurahan Purangi, Kecamatan Muara Selatan, Kota Palopo tewas karena tersengat listrik. Saat itu korban bersama pemilik kebun yang masih keluarganya itu hendak memperbaiki kabel listrik yang dipasang mengelilingi kebun jagung. Namun keduanya tidak menyadari kalau kabel yang dipasang untuk mencegah hama babi masuk ke kebun itu ternyata masih dialiri listrik. Pria 50 tahun itu sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun tak tertolong. Jadi antara ponakan dan paman sementara memperbaiki kawat yang ada di kebun, di mana kawat itu ada listrik, secara tidak sengaja atau mungkin lalai sehingga korban memegang kawat yang teralih listrik sehingga korban tersengat listrik dan seketika itu juga dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya Sarman. Tim Inafis Polres Palopo menemukan kawat jebakan babi yang menyetrum korban. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang pemuda di Kota Makassar ditangkap polisi karena kedapatan mencuri harta ibu kos tempatnya tinggal. Harta yang dicuri berupa uang, emas, dan sepeda motor. Polisi juga menangkap kawan dan kekasih pelaku yang turut serta menikmati hasil kejahatannya. Fahmi, pemuda berusia 22 tahun ini ditangkap polisi pada Selasa dini hari. Penangkapan dilakukan oleh polisi dari unit Jatlanras Polrestabes Makassar di tempat persembunyiannya di Kabupaten Goa. Fahmi adalah pelaku pencurian harta milik ibu indekos di tempat tinggalnya di Jalan Bontoduri, Kota Makassar. Sebagai anak indekos yang mengetahui betul seluk-beluk rumah, Fahmi tidak kesulitan menggasak harta benda sang ibu kos. Korban mengakui kehilangan uang tunai sebesar 95 juta rupiah, emas 120 gram, serta motor lengkap dengan BPKB-nya. Diperkirakan kerugian yang diderita ibu indekos mencapai 200 juta rupiah.
Selain menangkap pelaku Fahmi, polisi juga menangkap 2 orang rekan serta kekasih Fahmi. Mereka ditangkap karena turut menikmati hasil kejahatannya. Dari lokasi penangkapan, polisi mendapati sebuah sepeda motor yang dibelinya dari hasil curian lengkap dengan BPKB motor. Dari penangkapan awal, polisi menyita sejumlah HP yang dibeli dari hasil curian, perhiasan emas hingga uang tunai. Menurut polisi, modus korban beraksi yaitu dengan berpura-pura menyewa kos dan mempelajari situasi di dalamnya. Setelah mengetahui waktu yang tepat, pelaku kemudian melancarkan aksinya kemudian kabur meninggalkan rumah kos. Sejumlah handphone yang dibeli dari hasil kejahatan, kemudian ada motor yang dibeli juga dari hasil kejahatan, pakaian, kemudian barang bukti motor yang diambil dari rumah kos, kemudian ada uang dan emas. Untuk modusnya sendiri bagaimana melakukan aksinya itu? Dalam melakukan sendiri, yaitu berpura-pura menjadi penghuni kos di rumah kos tersebut, kemudian memperhatikan pemilik kos kapan pemilik kos dalam keadaan lengah, barulah terduga pelaku ini melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta dengan rekan-rekannya lengkap dengan barang bukti sisa hasil kejahatan langsung diserahkan ke Mapolsek Tamalate, Makassar guna diproses hukum. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pelaku penganiaya seorang guru di Kabupaten Jeneponto akhirnya ditahan oleh polisi. Pelaku adalah orang tua murid yang tidak terima anaknya dihukum oleh sang guru. Sang anak yang kedapatan merokok di sekolah dihukum dengan menghabiskan rokok yang dihisapnya dicampur dengan kotoran ayam. Safarudin, orang tua murid ini harus mengikuti proses hukum setelah dilaporkan Muhammad, seorang guru SMP Negeri 3 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Safarudin adalah pelaku penganiayaan terhadap guru yang menghukum anaknya di sekolah karena kedapatan merokok di sekolah. Hukumannya berupa menghisap rokok yang telah diberikan kotoran ayam. Safarudin tidak terima dengan hukuman yang diberikan dan melakukan penganiayaan pada sang guru. Kejadian penganiayaan ini dilaporkan pada polisi yang berujung pada penahanan Safarudin. Nah, kita kan ini bukan binatang. Bisa kalau binatang pun tidak mungkin dia menjilat kotoran sendiri lagi. Kita ini manusia. Cuma ini. Jadi memang itu barangkali kita tidak terima. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan Safarudin sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dan alat bukti lainnya, dan alhamdulillah kemarin saya sudah tanda tangani surat perintah penangkapan dan penahanan. Dan saya sudah tunjukkan juga bahwa tersangka sudah saya amankan di kantor Polsek Binamu di Sel. Pastikan bahwa kalau masalah sanksi atau aturan-aturan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Binamu itu adalah hak dan kewenangannya para kepala sekolah dengan guru. Polisi mengenakan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Menurut polisi, orang tua seharusnya tidak membela kesalahan yang dilakukan anak di sekolah, apalagi dengan melakukan penganiayaan terhadap guru yang juga bertanggung jawab mendidik anaknya. Perbuatan merokok pada usia sekolah sangat tidak baik untuk kesehatan perkembangan kepribadian anak. Polisi berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk mendidik anak lebih baik lagi. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto.